Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Polar Attraction yang dibuat oleh Piatato. Dan ini merupakan pure killer Sudoku ya, yang memiliki desain simetris di diagonal ini. Dan saya suka banget sih kalau Sudoku itu memiliki desain yang simetris atau desain yang keren gitu ya. Karena dengan mendesain Sudoku yang simetris itu akan apa ya, akan membuat layout menjadi keren sih kalau menurut saya dan menarik gitu. Jadi kalau kebanyakan ya puzzle-puzzle saya juga simetris gitu, ada simetrisnya sedikit lah setengahnya gitu. Keren sih. Dan makanya saya pengen banget bermain puzzle ini ya. Ini merupakan pure killer juga. Jadi lumayan simpel lah peraturannya. Oke, langsung saja lah kita lihat peraturan dari puzzle ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga kalian bisa cek di link deskripsi di bawah ya. Oke, untuk peraturan killer Sudoku adalah aturan klasik Sudoku berlaku, angka di dalam sangkar tidak boleh berulang, dan harus berjumlah sesuai dengan total yang ditunjukkan. Kita lihat contohnya di sini. Misalkan di cage 16 ini, nggak boleh ada angka yang berulang dan harus berjumlah 16. Misalkan aja 7, 1, 2, 6 gitu ya. Kalau dijumlahkan berjumlah 16 dan tidak bisa ada angka yang berulang. Kalau untuk cage yang nggak ada totalnya, jumlah totalnya, yang penting tuh kita harus mastiin bahwa tidak ada angka yang berulang saja. Jadi bakal menarik sih itu kayak dalam segi geometris nanti. Oke, langsung saja kita bermain puzzle-nya. Mari kita restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, ada giveaway di sini ya. Yang saya lihat angka cage sangkar 6 ini hanya bisa angka 1, 2, 3 ya. Minimal 1 tambah 2 tambah 3 berjumlah 6. Sama juga di cage 24 ini simetris harus maksimal 7 tambah 8 tambah 9 untuk berjumlah 24. Oke. Dua petak ini menarik sih karena dua petak ini tidak bisa berisi angka 789 ya. Kalau misalkan karena dua petak ini akan melihat seluruh petak ini di mana tiga angka ini harus berbeda gitu. Kalau misalkan kita tempatkan 7 di sini, kita tidak bisa menempatkan 7 di tiga petak ini. Sama juga untuk petak ini. Oke, tapi sepertinya masih kurang menarik sih. Coba saya highlight saja supaya ingat. Oke, tapi nggak ada cage yang kayak menarik lagi sih, yang giveaway kayak gini ya. 12 tanpa 9 itu hanya bisa 4 tambah 8 sama 5 tambah 7. Nggak mungkin 3 tambah 9. Oke, tapi ini masih ada 3 opsi. Simetrisnya, ya menarik ya. Jadi simetrisnya sedikit di break oleh given digitnya sama jumlah totalnya mungkin ya. Enggak juga sih. Jumlah totalnya tetap simetris tapi dua given ini yang membuat yang akan nge-break simetrisnya. Menarik menarik. Oke, mungkin kita lihat sangkar yang besar ini kali ya. Oke, ya. Oh, oh, ya 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 paham saya paham. Keren keren keren. Oke, jadi kalau kita lihat di sangkar ini, kita bisa mendapatkan deduksi geometris di sini ya, di mana kita tahu bahwa tidak boleh ada angka yang berulang pada sangkar ini. Jadi kita bisa bertanya nih, dua petak ini saya remove dulu deh coloringnya. Dua petak ini bakal muncul di mana di box ini? Karena kita tahu tadi kan tidak bisa berulang pada sangkar ini dan oleh Sudoku sudah pasti tidak bisa di dua petak ini dong ya, karena berada di kolom yang sama. Maka dua petak ini harus muncul di dua petak ini. Sehingga di kolom satu ini dia nggak mungkin muncul di box ini, nggak mungkin muncul di box ini, maka harus muncul di box ini, di tiga petak ini. Tapi kita tahu dua petak ini nantinya akan berjumlah 13 karena ada sangkar ini ya. Maka minimalnya adalah 4 dong. Kalau kita pasang angka 3 di sini harus 10 ya. Harus ditemani dengan angka 10. Kalau kurang juga bakal lebih lebih banyak lagi angkanya. Dan itu kan nggak mungkin. Jadi kalau minimal 4 di sini tidak bisa biru tidak bisa di sini lagi. Dan sama juga logikanya simetris ya berarti. Dua petak ini bakal muncul di dua petak ini dan karena maksimal angkanya adalah angka 6, nggak mungkin 7 atau lebih ya. Atau case ini tidak bisa kita selesaikan, maka harus muncul di dua petak ini. Dan sekarang yang menarik ada yang tumpang tindih petaknya ya. Berarti petak ini bakal muncul di kedua petak ini ya.
Tadi berapa sih? Kalau ini maksimal 6, di sini minimal 4. Berarti yang petak yang bersinggungan ini dia hanya bisa minimal 4 dan maksimal 6. 4, 5, 6. Dan dua petak ini berjumlah 13. Maka ini harus 7, 8, 9. Dan ini harus 1, 2, 3 ya untuk berjumlah 7. Wow. Oke. Okay. Dan petak ini 7, 8, 9 ini dia kan harus muncul di case 24 ini dong pasti ya. Dan tidak bisa di sini dan tidak bisa di sini oleh Sudoku. Maka petak ini harus muncul di sini. Dan sama juga untuk petak ini harus muncul di sini. Oke. Okay. Hmm. Kayaknya saya mau remove petak ini aja deh. Iya nggak sih? Iya, kayak saya remove coloring petak ini aja deh. Jadi sekarang kita ganti coloringnya itu menjadi orange bakal muncul di sini, dan di sini gitu ya. Dan biru kita bakal muncul di sini, dan di sini. Dan yang menariknya di sini, petak-petak ini sih menarik sih. Kayak petak ini akan melihat angka 1, 2, 3 yang berbeda ya. Karena dia akan melihat dua petak ini, plus dia akan melihat orange. Dan kita tahu 1, 2, 3 ini akan memiliki tiga angka yang berbeda. Jadi petak ini sendiri tidak bisa berisi angka 1, 2, 3. Dan sama juga untuk 7, 8, 9 ya, karena melihat seluruh petak ini, melihat dua petak ini dan melihat biru juga yang akan muncul di sini. Sehingga petak ini hanya bisa berisi angka 4, 5, 6. Oke, bentar, bentar. Oke, balik lagi deh coloringnya. ternyata deduksi dari sini, dari petak ini ya. Karena kita tahu orange merupakan tiga petak ini ya, merupakan dua petak ini. Dan kita bisa lihat untuk petak ini sendiri, warna apa ya, warna hijau deh. Petak ini di box ini sama logikanya tidak bisa berulang pada sangkar dan tidak bisa di sini oleh Sudoku. Maka harus muncul di dua petak ini. Dan karena harus dan oleh Sudoku di box ini tidak bisa di sini dan bukan orange ya. Karena hijau pasti bukan orange. Sehingga hijau harus muncul di sini. Hingga hijau adalah 7, 8, 9. Dua petak ini berisi angka yang sama. Kemudian sama juga logikanya untuk petak ini harus muncul di sini. Maka sekarang kita punya 1, 2, 3 triple dan 7, 8, 9 triple di box ini. Oke, ada 6 nih. Ini menarik nggak sih yang ke-6 ini? 6 di box ini ada di tiga petak ini. Dan 6 di box ini ada di tiga petak ini. Oke. Hmm, kalau kalau ini 6, dia masih mungkin deh. 6 di situ. Bentar. Hmm, petak ini juga sama nggak sih? Petak ini nggak? Oh iya, ada satu dua tiga triple ya di kolom ini. Jadi petak ini tidak bisa berisi angka 1, 2, 3. Kalau di baris ini ada 7, 8, 9, maka petak ini tidak bisa 7, 8, 9. Hmm, menarik, menarik. Tapi kayak belum pasti gitu ya. 7, 8, 9. Ada sesuatu sih kalau menurut saya di geometris ini, cuman saya masih belum belum paham nih gimana caranya dia bekerja. Itu dua, tiga.
biru. Ah, sat- 1, 2, 3 di box ini mungkin kayak di kolom ini sudah ada 1, 2, 3 triple, maka nggak mungkin di sini. Kita tahu di kolom ini hanya bisa memiliki maksimal 1, 1, 2, 3 saja ya. Dan memang harus ada 1, 2, 3 ya. Yang ini harus muncul di sini di kolom 1. Berarti ada dua angka dari 1, 2, 3 di sini. Bisa nggak dia dua-duanya di sini? Kalau ada dua angka rendah di sini, berarti semaksimal-maksimalnya 2 tambah 3 ya, 5. Maka kita butuh 19 di sini. Dan itu nggak mungkin terlalu banyak ya, berjumlah 19. Ini maksimal 9 tambah 8, 17. Jadi tidak bisa dua-duanya di sini. Maka harus ada satu angka rendah di sini. Apa nggak logikanya untuk petak ini? 789. Kalau ada dua angka dari 789 di sini, minimal 15. Maka petak ini berjumlah satu maksimal ya. Jadi nggak mungkin. Ini harus 789. Oke. Dan ini antara ungu atau nggak bisa ungu. Ya ya ya. Kita tahu Oke, mungkin kita menggunakan coloring juga ya untuk petak ini. Kita tahu ini yang 1, 2, 3 yang bukan ungu. Dan kita tahu yang kuning ini di kolom 1 bakal muncul di sini ya, di box ini. Sehingga ini bukan kuning dan bukan ungu. Maka ini menjadi yang orange. Sama juga logikanya untuk ini. Tidak bisa hijau, tidak bisa hijau, tidak bisa hijau dan tidak bisa gimana sih tadi? Tidak bisa hijau dan tidak bisa abu-abu harus muncul di sini di baris sini. Sehingga ini harus biru. Oke. Dan yang hijau harus muncul di sini. 89. Kalau 9 1, 2, 4. Bentar. Mungkin sih kayaknya 1, 2, 4. Ada 1 atau 2 di sini dan 1 dan 4 di sini. Iya. 7. Harus ada satu angka tinggi di sini ya. Dan minimal adalah angka 7. Iya nggak sih? Kalau mini ada angka hijau di sini yang merupakan angka tinggi. 789. Jadi kalau kita pakai minimal banget menggunakan angka 7, seenggaknya 3 petak yang lainnya memiliki maksimal, nah berarti minimal ya. Minimal ada angka 7 di sini, berarti 3 petak lainnya maksimal harus berjumlah 9. Maksimal berjumlah 9. Dan saya tahu kalau 3 petak berbeda yang berjumlah 9 itu sudah pasti, oh ya ya paham paham paham. Nice. Wow, keren banget sih logikanya. Jadi ini mirip-mirip logika arrow gitu sih. Kalau eh sebuah petak yang memiliki maksimal jumlahnya 9, 3 petak yang berjumlah angkanya 9, itu sudah pasti akan memiliki dua angka rendah. Seminimal-minimalnya memiliki dua angka rendah ya. Karena kalau nggak ada dua angka rendah, angka 1, 2, 3, berarti minimal banget adalah 1 tambah 4 tambah 5 gitu ya. Itu berjumlah 10. Nggak mungkin kan terlalu banyak, karena ini tadi maksimalnya 9. Maka harus ada minimal dua angka rendah di petak ini. Karena salah satunya merupakan angka tinggi tadi. Jadi,
Dan catch ini tidak bisa memiliki angka rendah yang orange. Orange sudah muncul di sini, tidak bisa di sini, dan orange sudah ada di baris ini. Maka catch ini akan memiliki kuning dan juga ungu. Ada kuning di sini, maka ini menjadi hijau dan kuning pair. Hijau dan kuning pair. Dan oleh Sudoku dia bakal muncul, uh, tadi kuning harus muncul di dua petak ini ya. Karena kuning sekarang tidak bisa di baris ini, bukan angka rendah atau menengah, dan tidak bisa muncul di kolom ini. Sehingga kuning harus di sini. Nice. Sama nggak sih logikanya untuk petak ini? Bentar. Ini 1, 2, 3. Kalau kita memiliki satu angka rendah, maksimal ya. Maksimal adalah angka 3. Berarti seenggaknya 3 petak yang lainnya harus berjumlah minimal 21 seminimal-minimalnya. 21 kalau nggak ada 3, kalau nggak ada dua angka rendah, minimal banget 9 tambah 5 tambah 6, 20. Ya, terlalu sedikit. Oke, berarti harus ada dua angka rendah. Dan dua angka rendah tersebut tidak bisa menggunakan angka biru. Sehingga harus ada angka, bentar, ini ada yang miss di sini nih. Apa nih angkanya? Tadi kuning dan hijau di sini ya. Ada hijau, berarti simetrisnya ungu. Oke, harus ada angka ungu di sini. Dan di sini karena memiliki minimal dua angka tinggi dan tidak bisa biru, maka harus ada hijau dan abu-abu. Abu-abu tidak bisa di sini dan hijau harus muncul di sini. Oke, nice. Maka abu-abu oleh Sudoku bakal muncul di sini. Dan 789 triple, 123 triple membuat ini menjadi 456. Nice. Oke. Menarik ya dari tadi deduksi-deduksi coloring nih, simple coloring. Oke. Dan di sini tadi harus ada ini ya, harus ada ungu. Dua angka rendah. Ungu oleh Sudoku akan muncul di dua petak ini. Hijau oleh Sudoku bakal muncul di dua petak ini. Oh, tapi karena wow, ini kan angka ungu tadi ya, 123, 123 yang ungu harus muncul di sini. Maka di baris ini kita punya, ya kita tahu lah di mana angka rendahnya ya, di tiga harus berada di 4 petak ini, karena ini merupakan yang ungu. Berarti sisanya nggak mungkin 1, 2, 3 triple lagi. Nggak mungkin angka 1, 2, 3 lagi. Dan di kolom ini juga sama ya, angka 7, 8, 9 kita sudah tahu setidaknya posisinya di mana di 4 petak ini. Berarti di kolom ini nggak mungkin ada angka 7, 8, 9. Berarti petak ini karena nggak bisa berisi angka 1, 2, 3 dan nggak bisa berisi angka 1, 7, 8, 9, harus berisi angka menengah 4, 5, 6. Dan bukan 6. Oke. Maka kita harus menggunakan coloring juga untuk um, petak-petak menengah kah? Hmm. Tapi saya nggak bisa lihat sih di mana kita bisa mendapatkan deduksinya. Hmm. Empat, lima, enam. Bentar ya. 7, 8, 9 kali ya. Hmm, ada dua angka 7, 8, 9 di sini. Enggak sih. Yang hijau doang yang harus muncul di sini. Hmm. Biru, hijau, abu-abu. Oh, oke. Petak ini juga sama nggak sih? Petak ini nggak mungkin berisi angka 1, 2, 3 dan nggak mungkin 7, 8, 9 ya. Karena kita tahu di mana angka 7, 8, 9 ya. Hijau di sini, biru di sini, dan abu-abu di sini.
Maka petak ini juga bukan angka 789 dan bukan 123. Makanya harus angka menengah. Sama juga logikanya untuk petak ini. Um, yap, 123 triple di sini. Dan ini bukan 789 not di box ini. Ini hanya bisa 456. Oke. Ada kuning dan angka hijau di sini. Eh, hmm. Ini ini menarik ya sih catch ini karena dia berisi memiliki dua angka yang berulang ya. Ada dua catch ini akan memiliki angka ungu dan memiliki angka hijau dan berjumlah berbeda gitu ya. Hmm. Satu angka rendah, ungu, dan satu angka tinggi 789. Hmm. Oh, ya ya ya, ya paham paham. Iya tadi kan kita tahu ya di sini kita nggak mungkin memiliki dua angka tinggi ya. Kalau ada dua angka tinggi minimalnya 7 tambah 8 dan dua petak lainnya harus berjumlah maksimal satu. Nggak mungkin. Berarti di baris ini angka tingginya kita tahu di mana ya. Tidak bisa di catch ini dan bukan bukan empat petak ini. Maka angka tingginya harus di sini. Nice. Sama juga untuk logika kolom ini kita tahu kalau kita punya dua angka rendah di sini terlalu banyak ya dua petak yang lainnya. Kalau kita maksimal 2 tambah 3 dan jumlah dua petak lainnya harus berjumlah maksimal 19. Ya nggak sih? Iya 19. Nggak mungkin. Minimal 19, sorry. Berarti nggak mungkin. Berarti tiga petak ini harus angka 1, 2, 3. Bisa kita coloring nggak sih ini? Hmm, bentar. Bentar deh. Dua petak. Hmm, iya. Sepertinya kita bisa harus melakukan coloring lagi deh ini. Enggak ding. Hmm, ada yang aneh sih di petak ini nih. Biru. Apa kita coloring 456 ya? Coba deh kita coloring aja ke 456. Wow. Ini bakal menjadi full coloring berarti. Oke. Merah. Hmm, ini nggak apa-apa lah. Merah. Terus warna hijau tua mungkin. Hijau tua sama warna apa ya? Hmm, coklat mungkin. Ah, mirip-mirip sih. Biru tua mungkin. Oke lah ya. Jangan deh. Milih warna tuh susah banget ya. Apa ya? Merah muda mungkin masih oke. Ya oke lah ya. Semoga semoga nggak susah dilihat ya. Kita tahu tadi kan merah bakal muncul di catch ini dan di catch ini ya, di orange tadi ya. Dua petak ini merupakan petak yang sama. Maka ini merupakan orange dan merah pair. Um, ini merupakan nggak ini ya. Ini merupakan biru dan merah pair. Hingga petak ini harus yang hijau di kolom ini. Nah, kita sudah punya yang merah muda dan merah di sini. Sehingga ini menjadi yang hijau. Ini juga sama. Kita butuh hijau di sini.
Bentar deh. Berarti kita butuh satu angka menengah lagi di sini ya. Dan bukan hijau. Dan bukan ini juga gitu. Di baris ini juga sama. Bukan hijau, bukan ini. Jadi, dua catch ini akan memiliki angka menengah yang sama nggak sih? Karena dia bukan angka ini yang melihat seluruh petak ini, dan juga bukan angka hijau. Jadi dia antara dia merah atau merah muda, tapi akan memiliki angka yang sama pasti catch ini. Jadi sekarang kita tahu bahwa kedua catch ini akan memiliki warna ungu, warna hijau, dan satu angka lagi, satu angka menengah yang merupakan angka yang sama. Dan yang berbeda di sini merupakan angka kuning dan abu-abu ya. Gimana cara mikirnya ya? Berarti kalau kita tahu bahwa jumlah tiga angka yang sama tadi berjumlah X gitu ya. X tambah kuning berjumlah 16. X tambah abu-abu berjumlah 24. Berarti X itu udah pasti 15 nggak sih? Karena kan pasti jumlah X harus selalu di bawah 16 dong pasti ya. Karena X tambah kuning harus berjumlah 16. Berarti maksimal adalah 15 jumlahnya. Tapi kalau di bawah 15, misalkan 14 ya. 14 tambah abu-abu berjumlah 24. Berarti abu-abu butuh 10 ya minimal. Nggak mungkin dong pasti. Berarti udah pasti 15. Wow. Wow. Absurd banget logika. Karena dia memiliki tiga angka yang sama dan harus berjumlah berbeda gitu ya. 16 dan 24. Jadi kita tahu tiga angka yang tiga angka yang berulang ini kita tahu jumlahnya bakal selalu 15. Wow. 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 Logikanya bener-bener wow banget sih ini. Jadi X merupakan 15. Sehingga kita tahu tadi X tambah kuning ya. X tambah kuning berjumlah 16. Maka 15 tambah tambah sesuatu yang berjumlah 16 adalah satu. Berarti kuning harus satu. Dan X tambah abu-abu berjumlah 24. 15 tambah 9 berarti ya. Berarti abu-abu harus 9. Nice. Oke, ini bukan satu, ini bukan 9 lagi. Ini juga bukan 9, ini bukan satu. Dan sekarang karena kita tahu dua petak ini berjumlah 7, ini bukan 6 lagi. Dan karena ini bukan 9, maka ini bukan 4 lagi. Wow. Ini benar-benar satisfying banget ya logikanya ya. Wow. Jadi karena kita bisa mendapatkan angka 1 dan 9 ini, catch ini fix. Wow. Ini bukan 9 lagi, maka ini bukan 4. Ini menjadi 5, dan ini menjadi 8. Maka dua petak ini berjumlah 7, ini menjadi 2. Sehingga kita tahu ungu dan oranye seperti apa, dan kita tahu hijau dan biru seperti apa. Wow. Hijau bukan 5 lagi. Oke. Ini bukan 9. Oh, kita tahu yang hijau 7. Hijau merupakan angka 7. Kita tahu biru adalah angka 8. Orange merupakan angka 2. Ini adalah 3. Ini bukan 8 lagi. Ini bukan 7. Ini bukan 3. Ini bukan 2. Oke. Ini adalah 25 pair sekarang. Ini juga 25 pair. Maka ya ini harus 1 dan 7 di sini ya. Dan ada angka 3 di sini di ungu. Maka harus 5 ya, harus ada angka 5 di sini, 35 pair. Ini berjumlah 8 tambah 8 berjumlah 16. Oke. Ada 5 di sini membuat ini menjadi 4. Sekarang hijau merupakan angka 6 dan ini yang menjadi 4. Nice.
Oke, eh, kolom ini kita sudah tahu ini merupakan yang 7 dan 5. Sama juga ya, ini yang 58 pair sekarang. Saya delete aja lah ya coloringnya, supaya tidak terlalu mengganggu. Oke, nice. Ini merupakan yang 58 pair. Di kolom ini kita butuh 3 dan 9. Yap, ada 9 di sini. Kita bisa fix sekarang. Dan ini bukan 57 pair atau ini tidak bisa memiliki kandidat lagi. Maka ini menjadi 48 pair. Membuat ini menjadi 58. Kita bisa selesaikan 57 di sini. Wow. Catch 8 ini bukan 35, bukan 35 pair, atau ini tidak bisa memiliki kandidat lagi, atau dan bukan 1 dan 7 pair, atau ini tidak bisa memiliki kandidat lagi. Maka di sini harus 2 dan 6 pair, ada 2 di sini, 26, ini bisa kita selesaikan, 2 melihat ke samping. Oke, ini bukan 6 lagi. Box ini mungkin kita butuh 479. Belum sih. Ini bukan 9 lagi. Ada 8 di sini melihat ke bawah. 84. Ini bukan 8, maka menjadi 9. 78. Box ini kita butuh 124. Enggak, 14 143. Ini bukan 1. Ini harusnya tinggal sudoku ya. Gimana nih? 9 di box ini bisa kita tempatkan. 9 di box belum. 2 6 di box ini bisa kita tempatkan. Sisanya adalah 14 124. Ini bukan 2, ini bukan 4. Ini 3 bisa kita tempatkan di box ini. Yang tersisa adalah 5 dan 7 bisa kita tempatkan. 5 2. Nah, ini bukan 3 lagi. Oops. Oke, 6. Baris ini mungkin kita butuh angka 6 di baris ini. Nggak mungkin di sini, maka harus di sini. Ini menjadi 1 2. Ada 2 di sini. Oke, 1 2. 1 menit ke atas, 7 dan 1. 5 menit ke bawah. Ini 147. Ini bukan 1. 147 triple di sini kita butuh 5 dan 8. Yap, 5 8. 8 di box ini. Lihat ke samping. 1 4 9 6. 1 4 9 6. Satunya bisa kita tempatkan. 4 4 nggak mungkin di sini, 6 nggak mungkin di sini. Ini 2 3 7 bisa kita selesaikan. Baris ini, kolom ini kita butuh angka 4. Oke, jadi 4 1 3 di sini, 3 di box ini. Dan 6 dan 9. Oh, sebelum juga ya. Gimana nih? Ada 1 di sini, oke, 4 1. 4 ke samping. 7 1. 7 9. 9, 6 4, dan 6 9. Nice. Puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk Polar Attraction. Wow. Untuk pure killer Sudoku ya, ini merupakan sebuah uh, konstruksi yang benar-benar brilian banget sih. Gabungan dari segi geometris, kemudian gabungan dari segi penjumlahan tadi di akhir ya ada logika di mana kita tahu 3 angka yang berulang di sini plus ada angka 1 yang berbeda. Itu merupakan angka 1 dan angka 9. Wow. Itu merupakan sebuah logika yang benar-benar brilian banget. Konstruksi yang hebat. Tadi geometrisnya dari segi coloringnya itu juga seru banget sih. Saya lumayan suka sih kalau ada deduksi coloring gini. Itu benar-benar kayak satisfying banget lah. Wow, luar biasa. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.